Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di web keempat mata kuliah basis data. Nah, ini ada merupakannya adalah merupakan web yang terakhir ya, 1, 2, 3 sudah terjalani, dan ini adalah web yang keempat dari mata kuliah basis data. Dan di pertemuan atau sesi keempat ini ada web, kemudian di sesi ke-12 ada pengumpulan juga. Nah, saya berharap untuk peserta semua, peserta UT, untuk mengumpul tugasnya sebelum deadline-nya tanggal 9 Juni ya. Jadi ada 4 hari lagi. Nah, Ibu lihat di pengumpulan tugas baru 1 orang yaitu Ajeng yang sudah mengumpul. Untuk yang lainnya segera ya, segera untuk mengumpul sebelum deadline, dan semua peserta ingin upload, ingin submit, dan sistem terjadi error. Biasanya jika sudah deadline, sistem banyak digunakan dan akan error, overloading, terlalu banyak yang mengakses. Nah, kita akan membahas sedikit tentang tugas yang ada di pertemuan ke-12 ya. Itu ada transaksi dan data terdistribusi. Kemudian tentang kemarin ada ISD, MD Relationship Diagram, terdiri dari entitas, atribut, kemudian ada relationship ya. Kemarin baru diselesaikan, beberapa sudah mengumpul dan beberapa lagi tidak mengumpul. Jadi untuk presentasi nilai yang sering diingatkan, dan ini diingatkan kembali untuk mata kuliah praktikum itu kita mengambil aturannya adalah 20% untuk tugas 1, 20% tugas 2, kemudian ada 20% untuk tugas 3, dan untuk mencapai 100%, 40% lagi diambil dari hasil UAS kalian nanti ya, hasil nilai akhir ujian akhir kalian di UAS ya. Jadi diwajibkan sekarang untuk pengumpulan nilai itu jangan sampai terlambat atau tidak submit ya, walaupun nanti Bu saya masih kurang atau masih sebagian dikerjakan, boleh konfirmasi dulu. Ibu harus submit dulu, nanti kalau misalnya mau diperbarui atau mau ditambahkan, boleh ditambahkan lagi saatnya jika masih ada waktu, tapi jika tidak ada boleh dikirim ke email Ibu. Jadi konfirmasi itu ke Ibu, Bu saya sudah tambahkan yang baru atau memperbaiki yang kemarin Bu. Nah, ini Bu mau lihat, mau membahas sedikit tentang kemarin. Kemarin itu tentang kalau nggak salah tentang transaksi dan tentang ini ya, transaksi dan data terdistribusi. Jadi ada beberapa yang
belum mengumpul pada saat tugas 2 dan Ibu harap ini tugas 3 semua mengumpul ya, jangan ada yang nggak mengumpul lagi karena kan sayang tuh nilainya 20% hilang. Jadi walaupun ada kemarin yang konfirmasi, saya belum siap, saya masih separuh kerjain. Nah, jadi nggak apa-apa, bilang submit aja dulu. Nanti masalah untuk nambah apa namanya, memperbaiki atau menambahkan yang apa lebih bagus lagi, yang penting sudah submit. Itu kuncinya lah kalian untuk bisa dinilai ya. Jadi untuk tugas atau tambahannya bisa nanti dari ini ya, kalau misalnya waktunya udah deadline udah habis, bisa tambahkan dari nilai kayak apa, email. Oke, di sini Ibu lihat untuk tugasnya itu kan diinstruksikan untuk membuat transaksi ya, membuat transaksi dari dua kemarin ya, dua kemarin ya, rumah sakit. Oke, nah di sini Ibu lihat ada untuk instruksi ya, instruksinya untuk transaksi. Ini kan pada modul itu sudah dijelaskan itu fungsi dari transaksi untuk menjaga konsistensi data supaya lebih terjamin konsistensinya. Nah, makanya ada namanya automaticity, consistency, iteration, durability, ya, durasi. Nah, kemudian yang kita pakai adalah menggunakan SQL dan SMBP-nya, ya. Kemudian, nah, kemudian itu sudah menyangkut tentang ERP ya, ERP yang di sini. Nah, ini ERP rumah sakit yang kemarin pada saat tugas 2 ya, saat tugas 2 ini sudah kita bahas rumah sakitnya. Nah, jadi yang kemarin itu ada SPC dokter, aktivitas dokter admin, administrator, kemudian ada daftar, ada pasien, kemudian juga ada pasien dokter, kemudian ada dokter. Nah, ini adalah 1, 2, 3, ada 6 entitas ya. 6 entitas dengan masing-masing atribut. Dokter admin itu atributnya ID dokter, ID admin, ID data, kemudian administrator itu ada ID admin, jaga, nama admin, kemudian daftar itu ada ID daftar, ID admin, ID pasien, kemudian pasien itu ada ID pasien, nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian ada pasien dokter itu ada ID dokter, ID pasien, resep, waktu periksa. Kemudian untuk
Jadi untuk kita mau memulai apa namanya transaksinya ya, seperti transaksinya. Nah, di sini Ibu rasa langkah-langkahnya sih langkah-langkahnya sudah bagus ya. Ini siapa ya masuk ya? Hmm, kenapa nggak ada namanya? Namain lah ya. Tadi kasus, pakai laptop kasus ya. Apa nih yang bergabung dengan Ibu di sini? Menemani Ibu Zoom. Boleh di ketik namanya lagi kerja atau gimana ya. Nih, boleh namanya ya. Buat namanya Rini Bredin. Oke, senang kalau udah ada yang bergabung. Dan tadi ibu sendirian, di sini ngoceh aja ya. Oke, kita lanjutkan ke tadi ya. Iya, nah di sini kan tadi sudah namanya kita membahas tentang ERP-nya dengan entitas-entitasnya. Nah, kita mengambil yang tugas dua kemarin ya, tugas dua kemarin. Langsung. Oke, kita lanjutkan. Eh,
Nah, nah, di sini kita membahas tentang ERP yang kemarin ya, rumah sakit ya. Yang kemarin ada entitasnya dokter, dokter admin, administrator, pasien dokter, daftar, dan pasien ya. Jadi untuk tugas 3 ini kita diminta untuk membuat transaksi ya. Nah, ibu di sini nggak memakai, nggak langsung mempraktekkan karena tidak mendukung untuk ATM-nya. Jadi ibu untuk menjelaskan di inisiatifnya, ini bahasa sudah sekali ya. Nah, jika sudah menginstal APP apa XMPP, nah di situ sudah ada apa yang mau dijalankan, SQL ya, kemudian startkan. Nah, ini kayaknya kemarin sudah pada oke ya, ada udah jalan semua programnya kemarin. Nah, kemudian setelah host, kemudian PHP admin ya, kemudian nah di sini di halaman localhost seperti biasa kemarin ya. Ini untuk melanjutkannya, maka selanjutnya dapat melakukan transaksi dengan salah satunya storage engine. Nah, kita memakai namanya InnoDB atau BDB, BDB. Nah, cara memeriksanya yaitu mendukung salah satu storage engine. Kemudian klik bus data rumah sakit kemarin yang ada di sini. Bus data yang paling kiri kan. Jadi namanya kan bus data rumah sakit ya. Kemudian tabel apa aja tadi yang ada? Nah, tabel dokter, tabel administrator, kemudian pasien, dokter pasien, dan ada lagi tadi admin dokter ya. Nah, kemudian lihat di tipenya. Tipenya itu udah InnoDB atau belum? Nah, jadi seperti ini ya gambarnya. Jadi masing-masing tabel tadi itu harus berbentuknya InnoDB ya. Nah, jadi jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis dasar SQL. Jadi dipastikan dulu di sini InnoDB ya, dilihat masing-masing dari tabelnya. Kemudian kita masuk ke PHP admin ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya perintah begin dan end. Begin untuk awal, end untuk mengakhirinya ya. Nah, apa yang dikatakan dengan prosedur? Jadi kita mendefinisikan sebuah, misalnya tadi apa namanya, tabel pasien menjadi kita A, SA. Jadi kita definisikan yang objeknya itu runtime ya. Jadi simpan pada kita yang menggantikan perintah-perintah sebelumnya. Itulah fungsi dari si prosedur. Nah, jadi kemudian setelah itu apa? Kita menggunakan yang namanya perintah commit. Ya, perintah commit ini menandakan bahwa transaksi telah selesai. Jadi jika terjadi perubahan data tadi, di commit tadi untuk menandakan kalau sudah selesai. Nah, jadi tadi kan kita diawali dengan begin. Begin itu adalah untuk mengawali atau mengawali dari sebuah perintah. Kemudian diakhiri dengan end itu
mengakhirinya. Nah, jadi sebagai contoh akan membuat prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien, nama pasien, ID pasien di sini dibuat 5 ya. Semuanya berarti ID-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama pasien misalnya ini foto alamatnya, kemudian jenis kelamin sebagai laki-laki ya. Maka perintah yang dimasukkan pada insert into itu adalah untuk memasukkan data ya, memasukkan data ke tabel pasien. Dan tadi nama tabelnya. Kemudian masukkan dalam kurung itu ID pasien. Nah, ini tadi 5 tadi ya. ID pasien, nama alamat pasien, jenis kelamin. Velus itu nilai berapa nilai yang mau dimasukkan ya. Tadi kayak ID pasien adalah di sini 5, di sini 6 ya. Kurang akurat ya. Kita buat aja lah namanya itu jalan parkir, kemudian jenis kelaminnya 1 ya itu. Select bintang form pasien. Kenapa? Kita akan menampilkan yang namanya tabel pasien. Select tampilkan dari tabel pasien, kemudian end. Nah, perintah tersebut tanpa commit akan dimasukkan ke dalam prosedur yang ada di dalam halaman PHP MyAdmin ya. Dengan pilih base data rumah sakit, rantai, kemudian oke. Lanjut kita ke membuat prosedurnya, kemudian isi datanya. Kemudian pilih add, runtime, isi data, dan masukkan perintah di atas. Nah, kemudian tadi kita add ya, bisa aja di sini kan. Klik di database rumah sakit yang saya kita kemarin, database rumah sakit. Di sini ada runtime, klik, kemudian masuk ke halaman atau halaman dari si runtime. Ya. Nah, jadi kita membuat transaksi 1. Setelah rantai namanya transaksi 1. Tipe-nya apa, prosedur, kemudian muncullah dialog seperti gambar tujuan dia. Isi dengan transaksi 1, penamaannya tidak terpisah, karena kalau untuk penamaan di SQL atau SQL tidak boleh ada terpisah. Kalau mau dipisah pakai underscore. Jadi Anda akan membuat sebuah file tersebut dengan nama transaksi 1 yang berisi perintah pada definition yaitu memasukkan data pada tabel. Jika berhasil akan menambah satu buah skor prosedur pada runtime. Nah, ini sudah dibuat print prosedur transaksi not deterministic constraint SQL security define again transition insert into pasien. Ya, yang mau dimasukkan adalah ke tabel pasien dengan fieldnya ID pasien, nama pasien, kemudian alamatnya, jalan pasien. Selanjutnya, kemudian select bintang form pasien dan akan menampilkan tabel pasien tadi. Kemudian end, ya. Jadi
kita membuat transaksi satu menambahkan ID pasien tadi, ya, nama dan user. Selanjutnya menjalankan transaksi data dengan perintah call pada SQL seperti pemanggil, ya. Maka langkah untuk menjalankan transaksi Anda pilih menu SQL, masukkan perintah call transaction dan transaksi satu, ya. Jadi masuk di kemudian di SQL. Kemudian di sini ada show. Nah, ada beberapa yang sudah tersimpan. Ini adalah data-data yang sudah kita input sebelumnya. Bunga dan kripto yang barusan tadi, ya. Kemudian masuk kita call transaction atau call transaksi. Nah, dari hasilnya dapat dilihat data ID pasien 6 telah tampil dalam layar. Namun, Anda perlu ingat bahwa transaksi satu tanpa komit, jadi belum ada kita masukkan komit, ya, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memilih data tersebut masuk atau tidak, silakan pilih tabel pasien. Semua pasiennya tadi, ya, waktu di database-nya dia belum masuk, yang ada cuma 1, 2, 3, 4, ya. Sedangkan si Tito tadi yang dengan ID 6 dia belum masuk ke dalam database. Jadi untuk masukkannya gimana? Ya pakai tadi cinta komit, ya. Sama di awal bikin start transaction, ya, memulai transaksi, kemudian insert, ya, insert info untuk menambahkan atau menginputkan, ada mau menginputkan dari tabel apa, ini nama tabelnya. Kalau kita bisa dengan tabel dokter, itu dokter, insert itu dokter, ID dokter, nama dokter. Nah, ini karena yang mau diinputkan adalah tabel pasien, maka di sini kita buat pasien. Kemudian ini apa? Ini ada field di dalam tabel pasien. Jika fieldnya ada 5, maka ditulis 5. Jika 2, 2. Jika 4, 4. Gitu. Kemudian seterusnya apa nilai yang harus diisi, ya. Nah, jadi apa yang mau kita isi untuk di ID pasien? Katakanlah di dalam kolom ini. Misalnya ID-nya itu kita buat angka, misalnya kombinasi angka dan nomor, misalnya P1, P2, P3, seperti itu. Nah, jadi letakkan di sini filenya, kemudian di dalam value nilainya ini kita letakkan adalah apa yang mau kita isi. Kodenya apa, namanya siapa, dengan alamatnya, seperti itu. Dan jangan lupa select telepon pasien. Telepon itu untuk menampilkannya. Kemudian komit, kemudian end. Tadi kan yang di awal tadi sudah menggunakan komit, ya. Pada halaman rantai dapat dilihat gambar. Nah, ini ya gambarnya. Ini untuk transaksi juga. Dan terdapat 2 rentang. Jadi ada rantai pertama tadi kita buat transaksi 1, dan yang kedua ada transaksi 2. Ya, untuk menjalankan transaksi 2 seperti yang nampak tadi, terpanggil selesai perintah call, ya. Nah, ini
udah masuk, ya kan? Jadi ada Joko Widodo, ada Susilo, Poppy, Bunga, dan gitu. Oke. Nah, ini makanya pastikan pemerintah pemilihan dengan baik. Kita lihat lagi dia di pihak PBNU. Apakah ketika sudah masuk DPAP PO sudah dengan versi 6, 16 itu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke tabel pasien setelah tanggal kedua. Ini menggunakan rollback. Nah, ini rollback itu apa? Itu menunjukkan perintah yang sedang berjalan. Namanya back rollback. Baik. Ya. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan. Kita misalnya berubah pikiran, oh itu nggak penting, jadi mau cancel, gitu ya. Nah, jadi perlu diingat juga pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah sedang berjalan sebelum komit. Nah, misalnya Anda menjalankan data update pada data pasien dengan melakukan perubahan nama pasien, misalnya COVID menjadi danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contohnya. Kita mengubah COVID menjadi danar, ya kan? Kita pakai rollback. Jadi rollback tadi membatalkan semua perintahnya. Itu seperti tadi bikin start transaction, update pasien, set nama pasien danar, where ID pasien 3, ya. Kemudian rollback, commit, kemudian select tentang pasien. Nah, jadi yang 3 tadi siapa? 3. Nah, ini kan 3 tadi kan ID-nya adalah si kopi mau kita ganti nanti danar. Gitu. Nah, tapi kalau kita di bawah pakai rollback, maka pernyataan dimaksud kembali dia danar. Jadi ya, karena dia pakai rollback tadi. Kita fungsinya juga di komit, rollback, ya. Nah, gitu. Ketiga, dan ketiga, hasilnya tetap sama, kopi tidak berubah karena sudah ada rollback di bawah. Ada lagi untuk memodifikasi rollback. Perintah rollback halaman. Kemudian ada juga transaksi 4 ya. Ini ada beberapa transaksi. Hasilnya adalah diganti dia. Melakukan insert beban datang. Oh, ada di sana. Apa nih? Septin, where ID authentication. Kemudian versi Hanif. Pasien Hanif ya. Tidak jadi karena pakai rollback ya. Nah, si Poppy tadi berubah jadi Septin karena sudah diupdate ya. Kan sudah diganti.
Kemudian di sini perintah checkpoint. Apakah di tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Checkpoint. Yang telah Anda pelajari bahwa suatu proses rollback adalah membatalkan atau mengembalikan, itu kayak undo ya. Misalnya di apa? Di study word. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Ini berarti kebalikan dari si rollback ya, checkpoint. Ada 3 buah data yang masukkan kembali basis data. Nah, kita pelajarin dulu ini. Begin, start transaction, insert info page pasien, ada pasien, value setuju, Hanif. Nah, ini kita memasukkan berarti ID pasien dulu dengan nama Hanif ya. Set poin 1. Insert itu pasien, nah ini 8 ya. Kemudian rollback to set poin 1. Nah, di sini ada set point, di sini ada rollback ya. Kita tengok nanti hasilnya bagaimana. Kemudian ini insert info pasien, 9, ini ada commit. Oke. Jadi, apakah yang terjadi nanti pada baris 5 bahwa selama insert pertama dilakukan set point dengan nama poin 1, kemudian dilakukan insert yang kedua namun rollback ke set point 1, kemudian dilakukan kembali insert. Nah, berarti banyak pembatas tadi, ada set point, ada back point ya. Nah, apakah yang terjadi dengan yang tingkat di atas? Kita sudah melakukan yang namanya transaksi kelima ya. Jadi hasilnya adalah di sini si Lutfi dengan ID pasien 9, Lutfi dengan Hanif 6 Tito, 4 bunga. Apa yang terjadi tadi di sini di atas adalah pintunya 7 itu Hanif, 8 itu Tina, 9 Lutfi. 7 Hanif, 8 Tina, 9 Lutfi. 8 itu Hanif, 9 Lutfi tetap ya, karena dia komit tadi kan. Kalau tadi Hanif dia menjadi, tapi kayaknya Hanif itu 7. 8 itu Tina. Tapi Tina yang tidak ada di sini. Tina karena tadi back point. Oh, gitu. Kita menggunakan di sini tinta rollback. Rollback berarti kembali lagi. Cancel berarti kasih Tina. Oke. Tapi yang tersimpan hanya si Hanif dan si Lutfi. Tina dia memakai perintah rollback. Dia tidak tersimpan. Oke, kita lanjut ke trigger. Trigger ini apa ya? Oh, trigger ini adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan ya, perubahan sebuah basis data. Jadi ini sering juga digunakan untuk pengurangan otomatis dari stok, kemudian ya mengecek stok barang ya. Ya. Nah, oke. Kita tinggal 9 menit lagi ya. Oke, dari belum. Ini trigger. Trigger ada perintah-perintah trigger itu adalah before insert, after insert ya, before update ya, kemudian update, after update.
kemarin yang sudah terrelasi seperti ini, tabel-tabel yang sudah dibuat di jilid 2, ya, ini merupakan relasi antara tabelnya. Nah, jadi bisa dicoba menggunakan MySQL dari perintah-perintah di trigger. Jadi tabel obat misalnya ada atributnya apa, ID, kode, nama obat, harga, transaksi obat. Nah, di sini masukkan kode SQL untuk membuat tabel-tabel menu SQL pada rumah sakit, pada gambar ini. Nah, di sini kan ini adalah nama tabel-tabelnya kan. Ini ada tabel administrator, daftar, admin, obat, pasien, transaksi ya. Nah, kemudian nah ini seperti kemarin ya, klik menu designer, kemudian klik show, kemudian cek tabel list, cek seluruh tabel. Ini mengkoneksikan atau merelasikan tabel-tabel yang kita punya. Ini ya, show hide table list. Dan menampilkannya ada juga ya antara tabel pasien ya. Ini terhubung ya. Ini coba perintah apa? Select bintang from obat. Atau dia akan menampilkan tabel obat ya. Tentunya seperti yang bilang tadi, stok dari obat dia akan berkurang jika obat tadi sudah dibeli oleh pasien. Karena stok awalnya itu 10, dibeli 2. Maka terjadi pengurangan secara otomatis di stok obat menjadi tinggal 8. Nah, ini juga memudahkan pihak rumah sakit ataupun kalau di apotek menjual obat itu jadi berapa tinggal persediaannya, jadi mereka bisa lebih tahu dengan menggunakan trigger ini. Nah, ini merupakan contohnya daily meter, rate trigger, tanggal jual, after on transaksi obat, for each row, hidden, aktif obat stok, stok dikurangi buat jumlah. Nah, stok awal dikurang, new jumlah, berarti jumlah yang dibeli sama yang baru dibeli ya. Kemudian where, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Kemudian ya ID obat itu generic ya. ID obat sama dengan 18. Kemudian N delimiter. Itu maka terjadi pengurangan secara otomatis dari stok obat yang tadinya misalnya 10 dikurang 2, terjual 2, hasilnya atau misalnya 8. Di 8 lagi itu adalah stok di toko obat tersebut ya. Ini sepertinya waktunya sudah 4 menit. Jadi menjelaskan ini sudah ada di materi inisiasi ya. Sebenarnya sudah lengkap dijelaskan. Kemudian juga si Anda udah ngerjain udah oke ya untuk masalah transaksinya, karena waktu praktik 2 juga sudah bahas, tinggal melanjutkan aja untuk namanya untuk pekerjaan dari tugas 3 gitu ya.
semuanya sesuaikan dengan yang ada di tugas 2 ya. Oke, mungkin hari ini sesinya aja dulu. Untuk mana Bu untuk data terdistribusinya? Nah, itu kita dulu virtual box-nya ya. Itu harus terkoneksi antara dua laptop. Tapi jika memang terkendala, saran Ibu submit aja dulu ya, submit dulu, kemudian nanti hasil akhirnya atau hasil nanti selanjutnya kan bisa ditambah ya, nanti waktunya sudah deadline atau sudah habis bisa ditambah dari email itu kalau misalnya mau menambahkan apa namanya hasilnya, hasil tugasnya. Itu saya rasa kemarin kurang kurang tepat atau kurang perfect gitu. Yang mau nambah Bu mau perbaiki boleh, tapi cara Ibu submit dulu. Jadi Ibu ada password untuk menilai seperti itu ya. Kalau tidak submit ya otomatis tidak bisa ternilai karena memang dikatakan tidak submit di mahasiswa. Oke ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung di Zoom Ibu hari ini. Mudah-mudahan semua mengumpul tepat waktu ya. Jangan sampai waktu deadline baru ngumpul karena di situ overload semua sistem, nanti takutnya nggak bisa tepat waktu mengumpulnya ya. Oke, gua akhiri hari ini dengan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.